Penjinak bernama Rain, yang lahir dengan afinitas yang kuat untuk hewan dan mampu menggunakan kekuatan mereka dengan menandatangani kontrak dengan mereka. Dia adalah anggota tim pahlawan yang bertanggung jawab atas logistik tim. Rain percaya bahwa meskipun dia tidak pandai bertarung, dia dan rekan satu timnya masih sangat dekat. Tapi rekan satu timnya tidak berpikir begitu. Suatu hari, rekan satu timnya, yang dipimpin oleh seorang pahlawan, tiba-tiba menendang kendali keluar dari kelompok, berpikir penjinak lemah adalah beban mereka. Rain berpikir itu hanya lelucon sampai dia mendengar penghinaan mereka, dia kemudian menyadari bahwa mereka tidak pernah memperlakukannya sebagai teman. Dia meninggalkan tim dengan kekecewaan. Saat ia mengembara di jalan-jalan dengan tidak tahu tentang apa yang harus ia lakukan di masa depan, anak-anak semua berkumpul di sekelilingnya ketika mereka melihatnya. Mereka semua menyukai Rain, karena anggota tim pahlawan selalu memandang rendah rakyat jelata, dan hanya Rain yang mau bermain dengan mereka. Rain memaksa dirinya untuk menjadi energik dan bermain dengan anak-anak. Dia mengendarai elang di langit dengan kemampuannya, yang membangkitkan keheranan anak-anak, meskipun dia hanya bisa mengendalikan elang untuk waktu yang singkat karena belum sepenuhnya dijinakkan. Anak-anak semua mengungkapkan impian mereka untuk menjadi penjinak binatang seperti kendali untuk mengambil petualangan di seluruh dunia. Dia memutuskan untuk menjadi petualang dan mendapatkan uang dengan menyelesaikan tugas. Di guild petualang, dia mendapat informasi bahwa dia harus lulus ujian untuk menjadi petualang. Tes mengharuskan dia untuk berburu goblin dan mengumpulkan herbal tertentu. Rain mengambil tes. Dia berburu goblin dengan mengendalikan hewan untuk menemukan jejak mereka. Goblin adalah monster F-rank, jadi meskipun Rain lemah dalam bertarung, dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Setelah berburu cukup goblin, Rain bersiap-siap untuk mengumpulkan herbal tetapi kebetulan mendengar jeritan seorang gadis. Dia bergegas ke suara dan menemukan monster harimau kelas D menyerang seorang gadis kucing. Rain mencoba menusuk harimau pembunuh tetapi belati itu pecah ketika menyentuh kulit keras harimau pembunuh, yang memperhatikan Rain dan memberinya target baru. Rain berteriak agar gadis kucing mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi gadis kucing hanya melompat ke langit dan tendangan harimau pembunuh sampai mati sementara itu tertarik untuk mengendalikan. Rain tidak menyangka gadis muda yang imut ini memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia tiba-tiba memikirkan beberapa ras langka di dunia yang dilahirkan dengan kekuatan tertinggi, dan gadis kucing itu mungkin milik salah satu dari mereka. Pada saat ini, gadis kucing itu tiba-tiba pingsan, dan Rain bergegas untuk memeluknya. Dia mendengar perutnya menggeram dan tahu dia hanya lapar. Rain memberi makan gadis kucing itu dengan semua makanan yang dimilikinya, dan kemudian mereka mulai berbicara. Gadis kucing bernama Kanade milik ras kuat yang berada di ambang kepunahan. Dia bosan dengan kehidupan yang membosankan di pegunungan, jadi dia sudah berkeliling. Kebaikan Rain memberi Kanade kesan yang baik. Dia menanyakan segala sesuatu tentang dia karena penasaran dan mengetahui bahwa Rain diusir dari timnya, yang membuatnya marah. Dia percaya Rain adalah orang yang baik dan tidak boleh diperlakukan seperti itu. Tapi Rain memaksa senyum dan menjelaskan bahwa dia sangat lemah sehingga dia hanya bisa menjadi beban bagi rekan satu timnya. Kanade tidak berpikir begitu. Pertama kali dia melihatnya, tubuhnya mengembangkan perasaan yang unik, yang berarti Rain dapat menjinakkannya. Dan fakta bahwa hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat menjinakkan ras kuat yang dia berasal membuktikan, kendali itu lebih kuat daripada yang dia harapkan. Untuk meningkatkan kepercayaan diri Rain, Kanade menawarkan untuk menandatangani kontrak dengannya. Rain begitu tersentuh sehingga dia menyentuh kepala Kanade, tapi dia segera menyadari itu agak mendadak. Kanade, bagaimanapun, menikmati sentuhannya. Pada saat ini, Rain berpikir itu mungkin ide yang baik untuk menandatangani kontrak dengan Kanade. Jadi dia setuju dengan proposalnya. Dengan memulai arai sihir dengan darahnya,
Rain terhubung dengan Kanade melalui kekuatan magis yang unik, yang berarti kontrak dibuat. Simbol yang sama muncul di tangan mereka, yang merupakan bukti keintiman di antara mereka. Rain melihat senyum cerah Kanade dan menyadari bahwa dia mungkin telah mendapatkan pasangan yang benar-benar dapat diandalkan. Rain menyelesaikan tes dengan bantuan Kanade dan mendaftar sebagai petualang di guild. Seorang pria dengan bekas luka pemberitahuan Kanade milik ras yang kuat, sehingga ia mengundang Kanade untuk menjadi rekan setimnya tapi akan ditolak. Pria itu kemudian mengusulkan duel langsung ke Rain, menyatakan bahwa hanya yang kuat yang pantas mendapatkan Kanade. Rain tahu Kanade akan selalu menarik perhatian orang lain. Alih-alih mendapatkan provokasi lain setelah menghindari duel ini, Rain mengambil tantangan gulat lengan dengan pria itu. Tanpa diduga, dia mengalahkan pria itu hanya dalam 1 detik, yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Kanade dengan bangga memberitahu Rain bahwa mereka yang menandatangani kontrak dengan ras yang kuat akan mendapatkan kekuatan super. Sekarang kekuatan fisik Rain sekuat miliknya. Kanade menantikan petualangan mereka di seluruh dunia untuk menyelesaikan tugas-tugas sulit dan mendapatkan ketenaran yang luar biasa. Namun, tugas yang bisa mereka ambil sekarang hanyalah mengumpulkan herbal, karena Reine masih seorang petualang Efrang. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan datang dari dekat dan segera bergegas ke suara. Mereka melihat sekelompok bandit merampok seorang pria tua barang dan berniat untuk membunuhnya. Rain meminta Kanade untuk melindungi orang tua itu, dan kemudian bergegas sendirian untuk bertarung dengan para bandit. Setelah menandatangani kontrak dengan Rain, Kanade harus mematuhi perintahnya. Dia sedikit khawatir bahwa Rain tidak dapat menggunakan kekuatan yang baru saja dia terima dengan baik. Tanpa diduga, Rain melakukan pekerjaan dengan baik dan para bandit sama sekali bukan tandingannya. Melihat sikap heroik Rain dalam pertempuran, Kanade mulai memiliki kasih sayang untuknya. Setelah pertempuran, Rain mengingatkan lelaki tua itu untuk tidak bepergian ke alam liar sendirian. Orang tua tak berdaya menjelaskan bahwa ia telah menyewa beberapa petualang yang ternyata dikalahkan oleh bandit dan melarikan diri. Dia meminta Rain untuk pergi bersamanya karena organisasi bandit akan segera datang untuk membalas. Tapi Rain tidak mengikuti orang tua, sebaliknya, ia berencana untuk menghilangkan organisasi bandit dengan Kanade. Dengan mengendarai binatang, Rain menemukan gua bandit di mana ada ratusan bandit. Rain tahu bahwa akan sulit untuk berurusan dengan begitu banyak bandit hanya dengan mereka berdua, jadi dia menyusun rencana. Dia mengumpulkan segerombolan lebah membawa racun, berniat untuk memerintahkan mereka untuk menyerang bandit. Pada saat yang sama, Kanade diatur untuk meminta bantuan tentara di kota. Ketika para bandit kelelahan karena berurusan dengan lebah, Rain dan para prajurit dapat dengan mudah menaklukkan semua bandit. Rain menandatangani kontrak dengan sejumlah besar lebah yang mengejutkan Kanade. Biasanya, penjinak hanya dapat menandatangani kontrak dengan binatang buas dan tidak dapat memerintahkan begitu banyak makhluk. Kekuatan Rain membuat Kanade lebih yakin bahwa menandatangani kontrak dengan Rain adalah pilihan yang tepat. Sementara itu, ada 3 orang yang melarikan diri di dekatnya, yang ternyata adalah petualang yang meninggalkan orang tua itu. Kedua gadis itu masing-masing adalah seorang penyihir dan seorang pendeta dari tim pahlawan yang mengendalikan, dan pria berambut coklat itu adalah penjinak binatang yang mereka sewa. Kedua gadis itu bermaksud mendapatkan uang saku dengan menyelesaikan tugas, dan mereka tidak menyangka akan bertemu bandit. Mereka menuduh penjinak melalaikan tugas, percaya bahwa dia seharusnya mengatur sejumlah besar hewan untuk berpatroli di lingkungan sebelumnya, dan kemudian menggunakan hewan tersebut untuk menghalangi musuh dalam pertempuran. Pria berambut coklat itu dengan marah menuduh mereka tidak masuk akal, karena kebanyakan penjinak hanya bisa mengendalikan satu hewan. Gadis-gadis itu kemudian menyadari bahwa Rain, yang mereka benci, sebenarnya adalah penjinak top. Mereka merasa sedikit malu. Meskipun mereka tahu hilangnya pertempuran tidak ada hubungannya dengan pria berambut coklat,
mereka masih menyalahkan semua kegagalan padanya. Mereka bahkan membuatnya tutup mulut tentang apapun yang terjadi hari ini dengan paksa untuk menjaga reputasi mereka tetap utuh. Sementara itu, rencana Rain berjalan dengan baik. Para prajurit telah lama ingin menghilangkan bandit. Akhirnya, mereka menangkap semua bandit di bawah bimbingan Rain. Saat itu, beberapa kadal besar tiba-tiba melompat keluar dari kedalaman gua, dan semuanya adalah monster peringkat C yang dibiarkan khusus oleh bandit untuk menghadapi penyusup. Rain memberitahu para prajurit untuk membawa bandit keluar gua, dan bahwa dia akan berurusan dengan monster bersama dengan Kanade. Para prajurit mematuhi pengaturannya dan menunggu di luar gua. Setelah pertempuran sengit, Rain dan Kanade mengalahkan semua monster. Melihat mereka tidak terluka, para prajurit meneriakkan nama mereka dalam pemujaan. Untuk pertama kalinya, Rain merasakan rasa pencapaian yang diakui oleh begitu banyak orang. Dia tahu dia tidak bisa menang tanpa bantuan Kanade dan dengan tulus menunjukkan rasa terima kasihnya padanya. Sebagai tanggapan, Kanade menunjukkan kepadanya senyum manis yang mengakhiri episode ini.